Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan bandingin nih perbedaan yang kira-kira dari Realme 10 ke Realme 11, yang kira-kira perbedaannya apa aja. Langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Official Komplit Selular. Oke, yang pertama kita bakal bandingin dulu dari segi harganya. Dari harganya sendiri, Realme 11 ini dibanderol di harga 3.599 di varian 8/256, sementara di Realme 10 ini varian yang saya ambil yang tertingginya ya. Dan 8/256 sebenarnya dia harganya sama, yaitu 3.599, tapi udah turun harga jadi 3.399, yang dimana menurut saya pribadi sih dari harga ini nggak terlalu berbeda ya kalau misalkan dilihat dari awal rilisnya. Yang jelas dari harga ya nggak ada perbedaannya, tapi kira-kira dari speknya bakal kayak gimana. Langsung aja. Yang pertama di bagian bodinya, di sini dari bodinya juga udah kelihatan perbedaannya banget. Yang dimana dari Realme 10 ini dia bodinya glossy, kecuali yang warna hitam juga dia nggak glossy sih. Tapi kalau misalkan di Realme 11, kalau misalkan kalian lihat yang warna glory emasnya itu, dia juga kurang lebih bodinya kayak gini juga. Yang overall dia nggak glossy, tapi menurut saya pribadi buat kedua HP ini sama-sama yang namanya bakalan ninggalin sidik jari dan juga anti gores sih udah anti gores, tapi yang bakalan ninggalin kotoran di bagian bodi belakangnya bisa kalian lihat sendiri. Kalau misalkan di kamera emang gak terlalu kelihatan sih ya. Tapi di sini Realme 10 juga sama. Jadi kalau dari body sih nggak terlalu perbedaan ya. Dari segi portnya juga dari kanan, kiri, atas, bawahnya semuanya sama. Masih yang namanya mono, nggak ada stereo-stereonya, jadi ya gak ada perbedaan ya, kecuali bagian desain kameranya. Yang dari desain kameranya ini udah kelihatan berbeda ya. Realme 11 ini benar-benar bulat banget di bagian pinggir, gak di tengah aja kayak Realme 11 Pro atau Pro Plus-nya ya. Dan di Realme 10 ini dia bentuknya masih yang dua kamera kayak gini. Ya walaupun di sini Realme 11 juga dual kamera sih. Jadi dari segi body sih di sini nggak terlalu signifikan perbedaannya. Dari segi ketebalan juga menurut saya pribadi sama ya di sini. Karena dari segi ketebalannya sama-sama dapat di 159,9 kali 73,3 kali 8 mm. Beratnya sendiri juga ini masih sama, yaitu di 178 gram. Dan ya gak ada perbedaan yang signifikan kecuali desainnya aja ya dari segi bodinya. Kalau ditanya ada NFC-nya, mari kita cek deh yang di Realme 10 ini ada NFC-nya atau enggak ya. Nah paling perbedaannya yaitu di bagian NFC-nya. Yang Realme 11 ini ada NFC-nya, tapi Realme 10 ini nggak ada NFC-nya sama sekali. Jadi mungkin bakal jawab ya kalau misalkan yang ditanya NFC ada atau enggak, ada jawabannya. Dan sekarang kita masuk di bagian layar depannya. Kalau dari layar depannya di sini juga nggak terlalu kelihatan berbeda ya. Yaitu di bagian bezelnya juga masih sama, lumayan tipis, dan bagian dagunya masih terbilang lumayan cukup tebal. Dari punch hole-nya sendiri juga ini masih di bagian kiri sama semua. Dan juga dari lebar layarnya juga sama, yaitu 6,4 inch Super AMOLED 90Hz Corning Gorilla Glass 5 juga yang jelas kedua HP ini. Jadi ya nggak ada signifikan perbedaannya, kecuali mungkin di sini bagian UI-nya masih sama UI-nya. UI yang udah terbaru semua buat kedua HP. Oh enggak, sini yang Realme 10 belum terupdate ya, masih Realme UI 3.0. Sementara di Realme 11 dia udah pakai Realme UI 4.0 yang terbaru. Dari chipsetnya juga ini sama ternyata ya. Dia pakai MediaTek Helio G99 yang performanya ya udah mantep lah buat main game. Genshin udah cukup banget, di lowest 30 fps udah playable banget. Kayaknya di highest juga masih bisa sih. Highest 30 fps masih playable. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya. Di sini kameranya ada perbedaannya ya. Tentunya di bagian besaran megapikselnya. Dari kamera Realme 11 ini dapat di 108 megapiksel dan 2 megapiksel bokeh, dan selfie-nya di 16 megapiksel juga. Sementara di Realme 10 dia dapat di 50 megapiksel wide, 2 megapiksel bokeh, dan 16 megapiksel selfie-nya. Overall perbedaannya di kamera utamanya aja. Buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian kayak gimana. Kalau kita lihat di sini, menurut saya pribadi ya, dari HDR dari Realme 11 ini masih lebih baik dibandingkan di Realme 10. Bisa dilihat dari foto yang dimana saya arahin ke arah matahari. Di sini matahari belum terasa perbedaannya. Mungkin kalau misalkan kalian suka Realme 10 ya nggak masalah ya. Tapi di sini dari segi kejelasan tekstur di bagian daun-daunnya itu, dia masih lebih kelihatan lebih jelas ya. Dan mungkin karena besaran megapikselnya juga, jadi prosesinya bakal lebih mantap juga. Beda sama Realme 11 yang dimana kalau misalkan dilihat ke arah matahari, di sini ngelihat bagian daunnya
masih sedikit buram-buram gitu, nggak sedetail di Realme 11. Tapi di sini kekurangannya di Realme 11 dia masih kelihatan kayak ada bias-biasnya sih gitu ya. Di bagian mobilnya itu, di bagian mobilnya ada bagian bias, nggak kayak di Realme 10 yang nggak ada biasnya sama sekali. Tapi overall itu masih ya oke-oke aja ya. Kalau dilihat dari segi bokehnya sih lebih kelihatan natural di Realme 11 ya dari segi croppingnya. Tapi walaupun di sini kekurangannya itu segi potret croppingnya itu masih ada sedikit miss di bagian rambutnya. Bahkan di Realme 11 masih ada miss di bagian lehernya itu ya. Masih ada yang belum kena bokehnya gitu. Tapi dari segi bokehnya masih lebih enak di Realme 11. Dan gimana menurut kalian? Bisa langsung komen di bawah. Dan buat video coba deh kalian lihat dulu. Oke, ini perbedaan antara Realme 11 dan juga Realme 10. Yang kiri saya adalah Realme 11, yang kanan saya adalah Realme 10. Yang hasilnya sih perbedaannya nggak terlalu signifikan ya buat kedua HP ini. Resolusinya sama 1080 30 fps aja. Dan gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah ya. Dan ini hasil dari kamera belakangnya yang resolusinya sama 1080 30 fps. Tapi nggak tahu kenapa lebih stabil. Kayaknya ini saya salah setting ya, yang kanannya 60 fps ini ya. Ya sayangnya di sini Realme 11 yang saya pegang ini belum diupdate dan lain-lainnya, jadi ya dari stabilannya bisa kelihatan sendiri perbedaannya ya. Nah, gimana menurut kalian dari segi videonya? Tapi menurut saya pribadi Realme 11 ini dia bisa di 60 fps juga ya kalau misalkan diupdate seharusnya. Karena agak sayang gitu kalau misalkan di Realme 11 dia nggak dapet di 60 fps ya. Gak kayak di Realme 10 yang udah ada di 60 fps dari walaupun resolusinya masih di 1080 di 60 fps atau di 30 fps ya. Ya, bisa langsung komen di bawah menurut kalian dari segi kamera kalian lebih suka yang mana. Dan sekarang kita masuk di bagian baterainya yang terakhir. Baterai sih menurut saya pribadi sama, tapi kecepatan charge-nya udah bisa dilihat perbedaannya. Ya ada upgrade lah di bagian baterai dan juga kameranya, yang dimana baterainya sendiri 5000 mAh dan dapat di 67 watt ya buat Realme 11. Sementara buat di Realme 10 dia dapat di 33 watt aja. Yang dimana emang sih di kelasnya Realme 11 ini dia ngungkulin yang namanya fast charge-nya yang terbaik di kelasnya karena dapat di 67 watt sendiri. Ya menurut saya kesimpulannya sih ya di sini dari segi harga nggak terlalu berbeda, tapi perbedaannya tentunya di bagian kamera dan juga fast charge-nya aja ya, sisanya kurang lebih sama. Ya kecuali di bagian desain juga bisa terbilang beda, tapi overall semuanya masih kebanyakan sama. Jadi upgrade-nya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jauh, masih bisa dibilang Realme 11 ini main aman ya. Ya gimana menurut kalian, bisa langsung komen di bawah aja. Jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah. Aduh, dadah.